Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdallah, syukran laka ya Allah, salatan wassalaman alaika ya Habiballah, amma ba'du. Bisa jumpa lagi dengan saya, Yulia Kamila, di program kesayangan kita. Ada program Ikhwal Jam'iyah. Dan subhanallah, kali ini kita datang tamu yang luar biasa, sesuai dengan tema kita juga sangat-sangat luar biasa. Kita punya tema memastikan mutu pendidikan Ma'arif NU, unggul dan kompetitif. Telah hadir di studio. Yang pertama, ini ahli ya. Wakil Ketua PWLP Ma'arif NU Jawa Timur, bidang penjaminan mutu dan pengembangan kurikulum. Segera kita sapa ada Profesor Dr. Evi Fatimatur Rusidiyah MAG. Assalamualaikum Prof. Evi, Masya Allah. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa sama Terima sehatnya. kasih. Terima kasih ya. Baik. Dan di sebelah kanan beliau ada anggota tim penjaminan mutu PWLP Ma'arif NU Jawa Timur, Profesor Dr. Kusairi MPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof. Kusairi, apa kabar Prof? Alhamdulillah, Bu. Sehat juga ya? Alhamdulillah. Baik, ini kita punya tema memastikan mutu pendidikan Ma'arif NU unggul dan kompetitif. Ini tanggung jawab kita bersama sepertinya ya, bukan hanya Ma'arif ya. Iya, betul. Nah, ini untuk pertanyaan pertama, izin ke Prof. Evi dulu tentang bagaimanakah konsep dari manajemen mutu pendidikan di lingkungan Ma'arif NU yang ditawarkan kepada pemirsa TV9. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Yuli dan para pemirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Yuli, Ya. kami datang dari Ma'arif NU Jawa Timur. Saya Evi dan sebelah saya nanti ada Prof. Kus yang nanti akan menyemangati kita semua dalam rangka mewujudkan sekolah dan madrasah unggul di Ma'arif NU Jawa Timur. Prof. Masdar mengajak kita semua untuk mengabdi, melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui PWLP Ma'arif Jawa Timur. Kami berdua sebetulnya adalah dari bidang 2. Bidang 2 ini adalah bidang penjaminan mutu dan pendidikan dan pelatihan. Baik. Program ini dalam posisi Prof. Masdar menjadi ketua, kami membawa semangat perubahan. Alhamdulillah. Terhadap sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah yang di bawah pembinaan PWLP Ma'arif Jawa Timur. Kenapa kami menyampaikan semangat perubahan? Karena kami mulai dari rekrutmen master trainer yang kita lakukan capacity building pada tanggal 3 Mei kemarin ya, Bro. Tanggal 3 Mei 2025 kemarin. Jadi kami punya 12 paket pelatihan, di mana 12 paket pelatihan ini nanti tentunya akan kami bawa kepada pembentukan madrasah dan sekolah unggul. 12 paket pelatihan ini kami sudah mengidentifikasi melalui kerjasama dengan berbagai macam perguruan tinggi dan dari guru-guru sekolah atau madrasah di wilayah NU Jawa Timur yang memiliki prestasi di level nasional dan internasional dalam hal bidang-bidang yang sudah kami identifikasi. 12 bidang itu adalah misalnya bidang tentang penjaminan mutu, bidang kurikulum, ya, kemudian pembelajaran, ya, dan HOTS, ya, High Order Thinking Skill. Itu satu bidang. Lalu kemudian ada bidang literasi, bidang numerasi, bidang sains, bidang literasi data atau data science, dan bidang artificial intelligence. Dua bidang ini menjadi penting bagi semangat perubahan kami karena sekarang Indonesia juga sedang menggerakkan literasi teknologi. Di samping literasi dasar, yaitu literasi membaca dan menulis, literasi sains, literasi numerasi, maka saat ini Indonesia sedang bergerak ke wilayah literasi teknologi, sehingga Ma'arif NU juga harus punya semangat ke arah sana. Dari bidang-bidang ini yang saya sebutkan tadi belum 12, tapi diantaranya adalah itu ya, salah satunya juga adalah bidang akreditasi, kemudian ada lagi bidang perpustakaan, dan ada lagi bidang yang kita namakan dengan bidang kurikulum sekolah unggulan. Rintisan sekolah unggulan. Rintisan sekolah. Nah, ini menjadi penting, nanti Prof. Hus akan menyampaikan secara detail. Nah, dari 12 bidang ini, Bu Yuli dan para pemirsa di rumah,
akan menjadi awal dari proses perubahan itu. Proses perubahan itu saya bilang bahwa prosesnya akan kami ukur dengan kita menggunakan theory of change. Theory of change, jadi ada teori perubahan bahwa seluruh pelatihan ini harus berdampak kepada seluruh masyarakat, sekolah dan madrasah. Tidak hanya sekedar pelatihan selesai. Nanti dampaknya akan pada Prof. Gus nanti akan menyampaikan di sekolah unggulan. Jadi kami sangat berharap bahwa apa yang akan kami lakukan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap perubahan dan penjaminan mutu terhadap apa yang akan dilakukan dalam proses belajar mengajar, termasuk di kurikulumnya, kemudian bagaimana interaksi antara guru dengan siswanya, interaksi siswa dengan siswanya, dan tentunya sekolah itu memiliki lingkungan yang produktif untuk belajar. Nah, ini yang kami desain sedemikian rupa. Proses pelatihan insya Allah akan kami laksanakan pada tanggal mulai 23 besok, mestinya Juni, mestinya tanggal 23 kemarin, tapi kami menganalisis ternyata Bapak Ibu guru ini kan masih sibuk-sibuknya tuh mengajar. Sekarang juga lagi UAS ya. Iya betul. Jadi kami akhirnya memutuskan atas arahan Prof. Masdar, kami memutuskan untuk dilaksanakan saat liburan. Jadi nanti 12 item pelatihan itu akan kami laksanakan secara masif, secara bergantian mulai tanggal 23 sampai tanggal 11 Juli. 23 Juni sampai 11 Juli. Jadi nanti dari 12 bidang itu akan secara bergantian dan akan mewarnai, saya kira ada warna baru nanti di Ma'arif NU Jawa Timur terkait dengan proses pelatihan ini. Begitu. Baik, Masya Allah, keren banget. Ini sejalan dengan semangat perubahannya tadi itu, keren. baik, luar biasa. Izin dari Prof. Kusayri tambahannya, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Julian. Ya. Mati para pemirsa, saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Prof. Evi tadi. Kebetulan saya berkhidmat di dunia pendidikan sudah cukup lama, terutama di Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Sehingga pada tahun ini merasa terpanggil untuk bersama-sama berkhidmat di wilayah Jawa Timur. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah kami dapatkan, kami pelajari, kami terapkan di level nasional bisa nanti sesuai harapan yang tadi disampaikan oleh beliau. Terutama konsen saya ada di rintisan sekolah unggulan, karena di situ akan menjadi core kita di Ma'arif yang mungkin beberapa tahun ini agak kurang mendapat perhatian. Awalnya memang di tahun 2004 sudah kita lakukan rintisan, tetapi pada tahun berikutnya di tahun 2008 kurang begitu mendapat perhatian, sehingga mudah-mudahan tahun ini bisa kita mulai ya. Termasuk bagaimana pengembangan literasi, bagaimana dunia sekolah dan madrasah ini kita akan arahkan bagaimana literasinya untuk dikuatkan ya. Kebetulan 5 tahun yang lalu saya mengawal bagaimana asesmen literasi di Kementerian Agama yang sejalan dengan arahan dan kebijakan Kementerian Pendidikan bersama Kementerian Agama. Nah, ini kita coba terapkan pada level dan skala yang lebih kewilayahan ya. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan dampak yang lebih dibanding kalau di level nasional kan cakupannya ada 30 lebih provinsi ya. Nah, sekarang kita coba persempit di satu provinsi. Satu provinsi aja. Di Jawa Timur aja. Jawa Timur aja yang hanya 38 kabupaten. Ini mudah-mudahan nanti bisa lebih efektif. Ya. Baik. Teknisnya seperti apa dibahas pada segmen berikutnya, Prof? Izin Prof. Baik. Dan bisa kita lanjutkan kembali perbincangan kita pada segmen berikutnya. Tentunya masih bersama saya, Yulia Kamila, akan hadir usai jeda. Terima kasih pemirsa, kembali Anda bersama kami di program Ikhwal Jam'iyah. Inilah segmen kedua, kembali berbincang dengan para tamu spesial saya yang luar biasa ini, Masya Allah. Izin Prof. Kusayri, ini secara teknis tadi disinggung rintisan sekolah unggulan. Kebetulan secara nasional kemarin sudah, kemudian ini lebih mengerucut di wilayah Jawa Timur. Betul. Jadi untuk sekolah unggulan kita merintis nanti dalam waktu dekat kita akan sosialisasikan ke seluruh cabang
PCNO se-Jawa Timur untuk mengirimkan nama yang akan kita tetapkan sebagai madrasah atau sekolah piloting ya. Jadi mungkin tahun ini tidak banyak, 3 sampai 5 lah sekolah atau madrasah unggulan. Secabang ya, atau sekabupaten artinya? Se-Jawa Timur hanya 3 sampai 5. Kita ambil sampling dulu. Ya, sehingga sampel dulu. Kalau nanti tahun ini dirasa berhasil, maka di tahun depan kita coba desiminasi, kita perluas jangkauannya sehingga implikasi kebermanfaatan ini menjadi terasa di wilayah Ma'arif NU Jawa Timur ya. Jadi kita mengapa tidak banyak, khawatir energinya tidak cukup untuk menjangkau semuanya karena keterbatasan berbagai hal ya. Betul. Itu yang kita akan lakukan. Jadi piloting dulu. Nah, setelah ketemu 3 sampai 5 sekolah atau madrasah yang akan terpilih, nanti kita akan lakukan rebranding ya. Branding, bagaimana melatih kepala sekolah, guru, yayasan untuk membranding sekolah atau madrasah yang terpilih itu dengan berbagai platform nanti. Jadi bisa ke TV 9, bisa ke media sosial atau media-media yang kita miliki di NU Jawa Timur ya untuk mengawal itu. Nah, setelah proses itu maka kita akan banyak lakukan pelatihan, terutama tadi yang sampaikan Prof. Evi untuk kurikulum, pembelajaran, termasuk literasinya, bagaimana kita akan treatment, dan salah satu yang paling krusial adalah bagaimana kita latih siswa dan guru untuk terbiasa berkompetisi di level nasional ya. Kebetulan di Kemendikbud kita punya OSN ya, Olimpiade Sains Nasional, yang menjadi barometer Olimpiade tingkat nasional. Kemudian di Kementerian Agama kita punya KSM. Nah, kita akan coba dan kita push semua madrasah dan sekolah yang terpilih itu untuk menjuarai itu. Itu yang menjadi target kita. Selain beberapa waktu lalu bahwa parameter sekolah atau madrasah unggulan yang diharapkan para pimpinan cabang itu adalah sekolah atau madrasah yang memiliki jumlah siswa terbanyak atau banyak diterima di perguruan tinggi. Nah, itu kita juga akan lakukan proses pendampingan ke sekolah terpilih tadi untuk mengawal anak-anak ini agar belajar dan mendapatkan trik, cara agar bisa lolos di perguruan tinggi, terutama yang menjadi idola anak-anak sekarang. Itu kira-kira yang. Baik. Kemudian untuk sasarannya itu madrasah sekolah kan ada level dari sanawiyah, dari MTS, dari MI, MTS. Itu level apa ini nanti? Nah, 3 sampai 5 lembaga itu. Kemarin kita di rapat terbatas dengan di penjaminan mutu ya, itu masih pada level MI dulu di tahun awal ini 2025. Terus nanti kita akan kembangkan ke jenjang MTS, SMP, dan mudah-mudahan di tahun 2029 di akhir 2030 ya, di akhir kepemimpinan kita sudah menjangkau 3 jenjang itu dengan cakupan yang lebih luas, tidak hanya 3 sampai 5 tapi sudah lebih dari itu. Itu Bu Yuli. Di dasar dulu ya, Mbak. Dan prinsipnya kami tidak memilih, tapi dari sosialisasi itu kami berharap sekolah dan madrasah sama-sama berkompetisi untuk mendaftarkan dirinya untuk menjadi madrasah dan binaan sekolah unggulan gitu nggih. Jadi nanti tentunya kita tidak, karena kami dari wilayah kemudian kami memilih tidak. Ya, sama dengan pelatihan yang tadi saya sampaikan di awal, kami juga tidak memberikan seluruh madrasah atau sekolah di masing-masing cabang itu 12 item pelatihan. Tapi kami melakukan need analysis, need assessment. Kemungkinan beberapa cabang itu kan sudah ditreatment beberapa beberapa pelatihan. Misalnya saat 2019 sampai di tahun ini pun inovasi Australia itu sedang menggarap Jawa Timur juga. Nah, beberapa cabang itu nampaknya sudah ada treatment dari inovasi. Jadi gitu. Nah, itu yang tentunya
kami saat Rakorwil kemarin kami mengirimkan semacam Google Form untuk diisi oleh masing-masing cabang pelatihan apa dari 12 item ini yang dibutuhkan di tahun ini. Tahun 2026 bisa jadi berubah. Ya, sama dengan konsepnya sekolah unggulan, inisiasi atau piloting sekolah unggulan. Jadi kami sangat berharap dari 5 pun yang kami bina itu akan menginisiasi di sekitarnya dan ini akan menjadi role model untuk sekitarnya gitu. Oh, Masya Allah. Jadi nggak milih ya, mereka daftar aja rame-rame gitu. Karena kalau mereka yang milih itu kan antusiasme dari mereka. Tapi kalau kita yang memilih belum tentu mereka ingin. Nah, kan menggerakkan sesuatu yang kita tunjuk itu kan tidak mudah. Tapi lebih mudah ketika orang itu butuh gitu kan. Tahu apa yang diperlukan gitu. Mereka otomatis di awal-awal pasti akan mengukur dirinya bahwa oke, saya siap dengan ini karena sosialisasi insya Allah akan kita laksanakan Kamis besok ya Pak, secara daring. Ini pemirsa monggo diikutin besok para ketua cabang dan pengurus cabang di wilayah Jawa Timur. Nanti kami akan mensosialisasikan bagaimana rekrutmen untuk piloting sekolah unggulan dan ada Ma'arif Award ya. Iya, di akhir ada di bulan September nanti. Di bulan September. Saat Harlah Ma'arif ya. Saat Harlah Ma'arif. Baik. Termasuk 12 bidang tadi itu pun sama. Intinya ketika di sana kita dari Pak Ma'arif tidak memilih, mereka yang mendaftar begitu. Betul. Jadi cabang untuk tahun ini tidak akan dapat 12 bidang itu. Karena apa? Karena cabang pasti punya bisa mengukur dirinya. Oke, saya sudah misalnya saya sudah sangat update tentang pelatihan literasi, pelatihan numerasi, pelatihan sains, maka saya tidak perlu dulu misalnya di tahun ini. Tapi tahun depan bisa jadi mereka kurikulumnya gitu. Jadi menambahkan sedikit mengapa kita kompetisikan Bu Yuli. Betul. Itu belajar di tahun 2003-2004. Ketika itu langsung ada top down penunjukan ya. Penunjukan ada 2 MI waktu itu, MI NO Waru Berksari dan Yapita Surabaya. Apa yang kita rasakan ketika kita lakukan treatment awal-awal itu mungkin hampir setengah tahun lebih, semua pihak terutama di yayasan itu resisten terhadap perubahan itu, sehingga untuk berarti kan effortnya habis untuk arah ke situ. Nah, belajar dari situ satu semester sendiri kita effort untuk ke menyadarkan pihak pengelola yayasan, kepala sekolahnya, sehingga udahlah supaya effort itu tidak terulang lagi, maka periode ini kita coba gunakan cara yang berbeda. Menggali dari bawah. Betul. Kayaknya lebih pas itu deh. Lebih sepakat. Izin ya, ini jeda sejenak dan bisa kita lanjutkan kembali perjalanan pada segmen berikutnya tentunya bersama saya Yulia Kamila di program Ikhwal Jam'iyah akan hadir usai jeda. Terima kasih pemirsa, kembali Anda bersama kami di program Ikhwal Jam'iyah dan inilah segmen ketiga kembali berbincang dengan saya Yulia Kamila dan tentunya masih bersama 2 narasumber saya yang hebat-hebat, Masya Allah. Ada Prof. Dr. Evi Fatimah Rusdia MAG dan juga Profesor Dr. Kusairi MPD. Ya, ini ahlinya ahli memang, Masya Allah. Izin saya ke Prof. Kusairi dulu. Prof, tadi yang disampaikan oleh Prof. Evi tadi apakah juga bisa dikatakan sebagai salah satu strategi mendorong mutu pendidikan begitu? Betul. Jadi nanti dengan lahirnya misalnya kalau di program inisiasi sekolah unggulan itu kita akan semacam ini akan berdampak ke sekolah yang lain. Jadi mudah-mudahan menjadi barometer di madrasah atau sekolah di sekitarnya. Melalui program-program akreditasi itu bagian dari penjaminan mutu juga. Melalui literasi ini menjadi bagian bagaimana asesmen yang sekarang diterapkan. Ini yang menjadi core. Jadi penjaminan mutu kita lakukan di situ. Yuli ya. Baik, Masya Allah. Kemudian untuk pengawasan internalnya gimana nih Prof. Evi? Ada nggak nanti ketika pelaksanaan? Ada, nanti kami bentuk semacam MONEF. Jadi tim kami, tim pengurus maupun yang nanti menjadi master trainer akan terlibat secara otomatis menjadi kayak semacam pelaksana MONEF-nya. Jadi di setiap sesi kita akan melakukan misalnya untuk proses pendidikan dan pelatihannya, kami ini master trainer akan men-training para trainer dari cabang
dari trainer yang dari cabang ini ditunjuk oleh cabang. Pasti mereka kan yang punya kualifikasi tertentu. Kami juga memberikan prasyaratnya, kualifikasi apa yang perlu dikirim oleh cabang. Dari cabang yang kami training adalah para trainernya, lalu dari trainer akan turun kepada guru inti. Kami akan melihat proses bagaimana guru inti melaksanakan atau mengaplikasikan hasil dari ilmu yang didapatkan saat training. Nah, inilah yang saya katakan sebagai theory of change-nya adalah penggeraknya adalah tiga orang ini, yaitu master trainer, trainer, dan guru inti. Ya, sama nanti ketika diaplikasikan dalam konteks sekolah unggulan, nanti juga akan demikian. Kami akan mentraining, termasuk bagaimana membranding sekolah, lalu nanti melalui sekolah dan madrasah yang sudah mengajukan diri, sudah kita akses dan kita memutuskan sekolah mana yang nanti akan kita dampingi pada tahun ini dalam MSI, maka tentunya itu juga akan kita lakukan. Dan kami sangat berharap bahwa madrasah atau sekolah yang sudah mendapatkan treatment di tahun ini akan mengimbaskan kepada madrasah-madrasah di sekitar. Ibaratkan kalau kita bilang, oh saya sudah dapat pendampingan dari Ma'arif, ya maka proses monefnya adalah salah satunya kita akan melihat bagaimana mereka mengimbaskan. Ya, jadi di theory of change juga akan kita lihat madrasah mana yang sudah mengimbaskan dan madrasah mana yang tidak atau belum mengimbaskan, akan menjadi evaluasi kita bersama. Jadi sampai pada tahun Promasda selesai, nanti itu pun akan menjadi bahan informasi untuk kepengurusan next Ma'arif yang datang. Ya, ibaratkan begini, oh ini loh kami punya data, monggo yang belum di treatment bagaimana, yang sudah di treatment bagaimana, gitu. Sehingga teori of change yang kami buat itu selama 4 tahun, ya, selama periode Promasdar berjalan. Cukup itu nanti ya, insya Allah. Insya Allah. Sangat cukup. Insya Allah. Ya. Dan efisien kayaknya. Ya, semoga. Oh, Dan ya sampai saat ini melalui Rakorwil kemarin untuk proses pelatihan dari 42 sampai 43 cabang, itu yang masih mengisi itu masih 19 cabang. Ini perhatian semuanya teman-teman dari cabang yang lain. Saya menginformasikan di sini, monggo cabang-cabang yang belum mengisi silakan memiliki atau bersemangat ya untuk mengisi, karena saya yakin karena ada beberapa hal itu karena keterbatasan media. Misalnya Pak Ketuanya, Ketua cabangnya mengirim ke sekretarisnya dalam bentuk screenshot sehingga Google Formnya itu nggak bisa dibuka. Ini kan masalah juga tuh. Ini kan literasi digitalnya yang perlu kita benahi. Tapi semoga itu tidak lagi menjadi kendala saat kami datang di sini untuk diundang oleh TV 9 ini. Saya yakin ini adalah menjadi bagian dari sosialisasi program ya, Prof ya. Dan saya yakin juga cabang-cabang yang belum mengisi data, segera mengisi data, karena pelatihan di pertengahan tahun ini masih batch 1. Monggo nanti ikut serta dalam pelatihan batch 2, dan nanti akan kita monitor bersama-sama proses perubahan atau dampak atau pengimbasan dari apa yang nanti sudah kita latihkan kepada para trainer, begitu. Masya Allah, keren. Ini apa ya kira-kira yang menjadi tantangan terbesar? Tadi baru 19 yang masuk ya, apakah juga menjadi tantangan begitu Prof? Sangat menjadi tantangan itu, dan ternyata kita identifikasi itu tadi bahwa ternyata ada beberapa teman-teman yang ikut ke Rakorwil kemarin. Ini informasi dari kawan-kawan kesekretariatan. Saya tanya, kenapa ini dari 42-43 cabang kok yang mengisi masih 15? Ternyata banyak pertanyaan, jadi misalnya ngirim filenya itu tidak dalam bentuk file PDF atau apa, sehingga ya masalahnya di situ. Ketika file screenshot yang dikirim itu kan link Google Formnya otomatis tidak bisa aktif, dipencet-pencet sampai kapanpun kan nggak bisa mengisi. Jadi itu informasi dari kawan-kawan yang di kesekretariatan. Tapi nampaknya di 2-3 minggu ini sudah mulai ada pergeseran. Kemarin juga ada yang tanya secara informal kepada teman-teman sekretariat, dan sudah dikasih lagi linknya, dan ini secara data di Google Form kami juga sudah mulai merangkak naik ya. Tapi masih 2-3 cabang saja. Semoga cabang-cabang yang lain juga ikut menyusul, menikmati bersama-sama proses pelatihan yang kita
rencanakan dan program pelatihan dan rintisan sekolah unggulan atau piloting sekolah unggulan, dan nanti akhirnya akan mendapatkan bisa bersama-sama berkontribusi mengikuti Ma'arif Award bersama-sama. Baik. Ikhtibatkan di mana nanti rencananya? Belum ada informasi ya, Prof. Oh gitu ya. Informasi lebih lanjut. Oke. Lumayan lama itu masalahnya, 23 Juni sampai 11. Pelaksanaan pelatihannya di kantor Di kantor. PWLP Ma'arif Oh, di Jawa PWLP Timur. Ma'arif. Nggih, jadi biar sambil kenal kantor wilayah, jadi tidak sengaja tidak kami laksanakan di hotel-hotel, tapi biar menyatu hati kawan-kawan, hati guru-guru kepada dengan Ma'arif gitu, sehingga kami laksanakan di kantor wilayah PWLP Ma'arif Jawa Timur. Jadi ada lantai 1 sampai lantai 4 yang nanti kita gunakan. Saat ini masih proses pembenahan, pemenuhan, kan itu pasti nginap, nanti tempat tidur dan seterusnya, itu sedang kami termasuk pembenahan AC-nya dan seterusnya, kawan-kawan semua lagi bekerja untuk itu. Masya Allah, mempersiapkan demi pendidikan. Siap. Kita jeda sejenak izin. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita pada segmen terakhir tentunya. Masih bersama saya, Yulia Kamila, akan hadir usai jeda. Terima kasih pemirsa, kembali Anda bersama kami di program Ikhwal Jam'iyah, dan dalam segmen terakhir kita punya durasi lumayan singkat, tapi tidak sesingkat pertemuan kita. Izin Prof. Evi, diharapkan keterlibatan guru, kepala sekolah, kepala madrasah nanti seperti apa ketika ada program jaminan mutu? Baik, jadi kami sangat berharap mereka berpartisipasi aktif. Karena kami memulainya tidak dengan menunjuk, tapi kami melakukan need assessment bahwa mereka memang membutuhkan itu, apapun itu bidangnya. Kami kan sebetulnya dari bidang 2 itu punya 2 sub bidang, penjaminan mutu dan pendidikan dan pelatihan. Nah, kami dua-duanya memberikan treatment yang sama, yaitu kita tidak menunjuk, tapi kita melakukan need assessment. Mereka butuh nggak gitu. Nah, dari situ kan kami sangat berharap dari ketika mereka misalnya untuk program pelatihannya, mereka memilih pelatihan X ya, misalnya pelatihan untuk literasi sains gitu ya, maka mereka akan melaksanakan sampai pada di sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah sampai guru inti ini benar-benar mengaplikasikan di sekolah yang tersebut, ya sekolah binaan di cabang-cabang ini ya, di bawah binaan Ma'arif begitu. Jadi tentunya dengan pola theory of change ya, yang tadi saya sampaikan bahwa semangatnya adalah semangat perubahan, maka kami tentunya kami sadar bahwa program ini tidak untuk kami, tapi program ini adalah untuk madrasah. Sehingga ketika program ini diminati oleh madrasah, maka dan sekolah tentunya di bawah binaan Ma'arif NU Jawa Timur, maka tentunya kami sangat berharap bahwa seluruh stakeholders yang internal di internal sekolah dan masyarakat di internal sekolah, mereka akan tahu ada program ini, dan tentunya perubahan itu akan dilaksanakan secara bersama-sama, bukan dari wilayah yang merubah, tapi kami memfasilitasi. Begitu. Baik, keren. Izin ke Prof. Isairi. Prof, tadi ada 3 elemen, ada master trainer, kemudian juga ada trainer, juga ada guru. Nah, artinya di sana ini juga akan dilibatkan dalam mengikuti 12 program tadi itu kah? Penjelasannya. Tentu karena guru menjadi pilar utama, tetapi pada pelatihan yang lain, sama untuk manajemen madrasah atau sekolah, itu bukan guru. Jadi guru pada aspek-aspek pembelajaran misalnya, itu yang kita bidik. Kemudian literasi untuk asesmennya itu yang kita bidik. Tapi pada pilar-pilar tertentu dari 12 itu ada yang melibatkan yayasan juga ada ya, jadi kepala sekolah juga kita bidik, kemudian tenaga kependidikan, karena tanpa mereka tidak mungkin, hanya guru saja yang terlibat untuk kemajuan untuk program inisiasi piloting sekolah unggul. Ya, sekolah unggul terutama itu. Di semua yang saya Prof. Evi tadi, semua komponen harus bersama-sama untuk mendukung ini. Nanti akan rugi kalau tidak maksimal mengikuti program yang ada di Ma'arif wilayah Jawa Timur ya. Jadi yang disampaikan tadi baru 19, karena mungkin rata-rata masih belum yakin ya kebermanfaatan program ini. Tapi kita yakinkan bahwa manfaatnya sangat luar biasa nanti, dan akan menyesal nanti ketika sudah running tidak lagi mendaftar atau mengikuti program yang kita
Eman-eman ini. Iya, betul. Jadi pengalaman di kementerian Iya. itu juga pelatihan guru untuk literasi itu sudah kita lakukan di 4 Iya. tahun. Beliau juga pernah menangani program USAID prioritas selama 6 tahun lebih ya, Allah. dan dampaknya luar biasa yang terjadi di sekolah sasaran ya. Dan ini kita coba ramu dari berbagai funding yang Iya. sudah pernah kita Oh, Masya bermitra Allah. ya, untuk kita kemas Untuk ke kita dalam kemas, Ma'arif Iya. wilayah. kita Ya pakai Allah, untuk Ma'arif. Keren. Jadi Jadi- Aused sudah juga yang dibiayai oleh Australia, Australia, USAID USAID. juga sudah pernah, kementerian-kementerian juga 2013. pernah. Nah, ini yang Masya Allah. kita Jadi pertemuan saya sama Prof. Gus ini kompak. Oh, Masya Allah. Jadi pengalaman kami memang tidak selalu sama, tetapi begitu untuk Ma'arif, mari Jadi kita satu. bersama. Masya Allah. Masya Allah. Keren. panggilan Panggilan jiwa. Iya, betul. Ada harapan Prof sebelum kita closing statement, silakan. Ya, mudah-mudahan program ini berjalan lancar. Amin. Tapi untuk kelancaran itu kami juga butuh dukungan semua pihak seperti yang disampaikan tadi, guru, pengurus cabang wilayah, pengurus cabang Ma'arif, Ma'arif. kabupaten, kota, se-Jawa Timur, tentu para trainer juga, kepala kemudian Yayasan yayasan juga, dan stakeholder lain yang Siap. tidak bisa kita sebut ya. Siap. Tanpa itu semua tidak akan mungkin berhasil ya. Baik, silakan Prof Refli Matanun. Kalau di awal tadi saya matur di ruangan ini bahwa kami membawa semangat perubahan, maka saya minta teman-teman semua dari cabang, semua guru-guru yang ada di internal wilayah Ma'arif ya NU juga punya semangat perubahan Yang sama adalah yang sama dengan kami. Tentunya kami ingin berubah, tapi kalau madrasah dan sekolah nggak mau berubah, apa yang terjadi? Ya. Ibaratkan cinta itu kan kami ditolak. Cinta. bertemu sebelah tangan. Bertemu sebelah tangan. Maka kami dengan Prof. Kusairi dan seluruh tim yang ada di wilayah, saya kira semua punya semangat untuk perubahan. Oke, Pak cara Tanur, yang lebih ramunya baik. ya Prof ya. Terima kasih. Masya Allah, keren banget. Mudah-mudahan dimudahkan programnya. Amin, amin, Insya Allah, amin. Insya Allah. Ya, ya. Baik, pemirsa saya sudah kebersamaan kita. Tak terasa ini waktu harus segera meninggalkan kita. Tentunya banyak hal yang kita dapat tadi dari diskusi kita pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Amin. Saya Kamila segera pamit. Terima kasih dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Sudah? Belum ya, Prof? Sudah.